Wahyu Putra, kok mau tanya, saya pernah nonton di salah satu channel mobil Eropa, kok di tangki bahan bakar bensin dikasih oli mesin bekas? Hah? Kalau oli mobil takarannya 4 liter, terus dikasih 10 liter atau sampai penuh? Buat mesin halus nggak bang? Coba bikin videonya. Ngapain gue bikin video oli 4 liter gue kasih 10 liter? Kemarin nonton masalah hybrid, mesin jalan 2000 rpm, jadi oli belum terlalu sudah digempur. Apakah berarti sistem hybrid R3 lebih bagus kok? Nah, hybrid R3 ini kan Hai lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Di kali ini kita mau stabil untuk oli mesin mobil. Nah, banyak banget masih pertanyaan tentang oli mesin mobil, oke? Lu bisa lihat semua YouTube gue yang sebelumnya, karena gue banyak banget ngebahas tentang oli mesin. Itu sih knowledge-nya itu timeless ya. Jadi maksudnya untuk lu mobil yang masih pakai oli mesin ya, itu aja sih sebenarnya sih, gitu loh. FN Fresh, kok sebenarnya oli yang pas buat Velosmatic 2015 itu 1040 atau 535 atau berapa? Ya bang, ada ya 535 ya, oke. Sebenarnya oli itu kan ngikutin dari si rekomendasi si mobil ya, 530 ya 530 gitu kan. Nah cuman kalau lu mau kentelin sedikit berarti kan mesin lu lebih antang nih, lebih terlindungi. Kalau lu mau encerin sedikit berarti mesin lu lebih bertenaga nih, tapi lebih berisik gitu loh. Jadi naikin dikit turunin dikit masih oke. Jadi maksudnya kalau dari 1040 lu turunin jadi 530 itu masih oke. Dari 530 lu naikin jadi 1040 itu masih oke. Sebenarnya balik lagi, yang penting lu dapet oli yang bener, bukan oli yang abal-abal. Nah cuman jangan jauh-jauh ya, 530 lu jangan kasih 1550 gitu loh, itu terlalu kental. Kalau lu naikin dikit atau lu turunin dikit itu masih oke. Zeddy Rooney, kok oli 9 Circle buat Mobilio Matic seri apa? Mobilio saya sendiri yang kita pakai di kantor, kita isi 530. Itu udah jauh lebih dari cukup, ya kan? Mobil biasanya pakai fully sintetik terus diganti oli pakai semi sintetik, akibat ke mesin ada nggak? Ya ada. Fully sintetik otomatis jauh lebih bagus daripada semi sintetik. Karena kalau yang si semi sintetik ini masih semi, jadi penguapannya itu masih ada keraknya sedikit gitu loh. Nah, fully sintetik akan jauh lebih bagus sih sebenarnya sih. Kok amankah cuci darah pada kendaraan yang sudah berumur? Cuci darah pada kendaraan yang sudah berumur maupun baru sudah berumur malah disarankan supaya oli itu kita bisa bersihkan semua dan keluar 100%. Hans Kelsen Sitanggang, menurut kolommu apa sih oli pelumas yang terbaik untuk penggunaan di daerah tropis? Ini baik kendaraan bermesin diesel maupun bensin. Lah, gue dari kemarin masukin 9 Circle buat apaan? Di Dokter Mobil kita cuma jual satu jenis oli karena kita selalu kepengen jual tuh satu aja yang paling bagus udah gitu loh. Ngapain gue kasih lu 10 option jika gue sendiri tidak percaya 10-10-nya kan gitu kan. Kalau misalkan orang yang jualan 10 otomatis kan mobilnya cuma pakai satu kan gitu loh, dan akan selalu pakai satu merek kan. Lah kenapa nggak lu jual satu merek itu aja? Loh iya dong, betul dong gitu loh. Kalau logika gue sih itu gitu loh. Ngapain lu jual 10? Toh juga yang lu pakai cuma satu kan gitu kan. Nah yang lu pakai itu aja yang lu jual, karena kenapa ya? Gue percaya dengan brand itu gitu loh. Gue percaya dengan pabriknya yang mempertahankan si speknya itu dengan bener ya, dan memang gue sudah riset gitu loh. Wahyu Putra, kok mau tanya, saya pernah nonton di salah satu channel mobil Eropa, kok di tangki bahan bakar bensin dikasih oli mesin bekas? Hah? Oke. Apa kegunaan dan fungsinya? Mohon penjelasan. Lu kira motor ereking dikasih oli samping? Enggak ya. Jadi gini, dikasih oli mesin bekas itu hati-hati sekali ya. Itu biasanya diesel yang dikasih oli mesin bekas itu Kopaja, Metro Mini zaman dulu, yang kalau zaman gua masih SMP naik motor, dia ngebul puff ke belakang. Itu biar murah, karena oli bekas kan lebih murah daripada solar ya kan. Nah, solarnya itu dicampur oli bekas, kocok, terus difilter lagi pakai bahannya si filter kopi tuh, kertasnya. Nah, itu dia tuh nyarinya tuh. Jadi pakai bahan itu disaring lagi supaya nggak ada residunya, terus dimasukin ke diesel gitu loh. Karena kenapa? Emang di diesel bisa, emang bisa, betul. Yang penting lu jangan tanya performance ya, kan ini cuma cerita kebakar kan gitu kan. Jadi kayak orang-orang di daerah nih, Indonesia Timur terutama, kadang-kadang oli mesin bekas itu masih diambil sama dia gitu loh. Oli mesin bekas itu kemudian dicampur dengan solar. Biasanya mereka 10 liter solar dicampur dengan 1 liter oli mesin bekas, terus mereka saring lagi, biasanya saring pakai kaos-kaos bekas, terus dipakai buat diesel engkol nih, buat genset gitu loh. Which is fine-fine aja, nyala gitu loh. Cuman kan balik lagi, lu mau mobil lu nyala doang atau ada performance-nya gitu loh. Kalau lu mau nggak ada performance-nya ya nggak ada masalah, lu pakai Kopaja juga jalan kan gitu kan. Tambahin lagi nih, jangan lu campur oli mesin bekas doang, minyak goreng bekas. Nah,
emang itu caranya bikin biodiesel kan gitu kan. Nah, lu isi minyak goreng bekas yang bekas goreng ikan asin ya kan, bekas goreng ayam gitu kan. Nah, itu harum tuh di belakang. Itu bisa. Beneran deh bisa. Beneran. Lu percaya sama gua bisa. Tapi lu jangan tanya performance ya. Lu kan cuma tanya bisa kebakar apa enggak di diesel. Bisa, bro, gitu kan. Terus jangan lu tanya apanya yang rusak nih. Nah, biasanya di diesel kalau lu nyarinya nggak bener, masih rasionya juga nggak bener, nanti yang rusak either boss pump, injektor. Nah, dua itu tuh pasti gue jamin ada yang jebol. Kalau yang namanya piston, cylinder liner, bla bla bla, itu sih oli ya gitu loh. Kalau yang bakalan rusak pertama booster pump kalau di common rail, kalau di injektor lama ya boost pumpnya sama injektornya itu sendiri. Itu jebol tuh, gue jamin tuh. Tapi gue dulu ngira diesel itu 2 tak loh. Nah kan, diesel 2 tak kan. Nah, ya, karena banyak orang yang melakukan itu dulu. Dan iya bener, bisa kebakar. Balik lagi, kalau lu Metro Mini kan lu nggak butuh power kan, gitu loh. Lu butuh jalan bisa jauh supaya lu bisa tarikin duit dari customer kan. Nah, itu kan dulu ya, di Jakarta hari ini tidak ada Metro Mini ya. Gua berterima kasih banget. Karena dulu nasib-nasib anak motor ya kan, yang keliling Jakarta. Gua waktu itu di kota, di belakang Metro Mini, digas, puff, gila, baunya wangi ayam goreng. Itu serius, jujur, itu wangi ayam goreng itu benar-benar itu. Gue juga ya waktu itu masih nggak ngerti lah ya kenapa lah ya. Cuman emang gue tahu dulu diisi minyak goreng bekas gitu loh. Karena ya balik lagi, harga minyak goreng bekas kan dulu kan kayak dibuang-buangnya gitu loh. Nah, solar kan lu beli gitu loh. Otomatis ya orang itu deh sini deh gitu kan, campur kan gitu kan, lumayan kan gitu kan. Parah. Irham Fardani mau tanya, kalau keluar asap dari dipstick itu normal? Saya baru ambil Innova Diesel 2012 km 156.000. Oke, semua mobil diesel pasti akan ada blow by gas namanya. Blow by gas itu kalau lu cabut selang dipstick udah pasti akan keluar tuh dari situ tuh. Yang penting, kalau selang dipstick lu dipsticknya normal, karet sealnya normal ya, lu colokin, dia nggak sampai lepas sendiri. Kalau lu colokin dan kemudian nggak si blow by gasnya itu ngelepas sendiri si dipsticknya itu kan, yang dengan yang ada karetnya yang kesumbat itu kan, dia lepas pop. Nah, itu berarti blow by gasnya ketinggian. Itu lu siap-siap turun mesin. Ujung-ujungnya kalau blow by gas ketinggian itu udah pasti ada yang bocor itu ke dalam itu. Itu bisa diesel runway juga. Jadi hati-hati, itu bisa tuh, itu sih udah nggak lama lagi turun mesin. Yang penting blow by gas itu kalau keluar asap pun lu colokan dipsticknya, lu colok dan lu gas dia nggak lepas, udah aman berarti itu masih. Kuncung Motor mau tanya, kalau oli mobil takarannya 4 liter terus dikasih 10 liter atau sampai penuh, buat mesin halus nggak bang? Coba bikin videonya. Ngapain gue bikin video oli 4 liter gue kasih 10 liter? Satu, secara ekonomi tidak masuk akal ya kan. Lu kalau pakai oli minyak goreng sih bisa aja ya, murah kan gitu kan. Lu kalau pakai oli beneran nggak bakal mau lu isi 10 liter. Gila, lu disaranin 4 ya lu isi 4 aja gitu kan. Ngapain banyak-banyak kan gitu. Mahal coy kan gitu. Nah, satu efeknya, ketika piston itu turun dan naik, itu harus ada rongga untuk yang namanya blow by gas ya. Yang dari tadi gue bilang blow by gas, ya kan piston turun naik tuh. Nah, kalau pistonnya lu isi 4 liter tuh pas tuh. Karena kan udah diukur ya. 4 liter tuh pas tuh di garis di mana si crankshaft itu turun dan naik. Ketika lu isi 10 liter, otomatis rongga ini kan tidak ada udaranya ya. Dan ya kita asumsi piston turun nempel kan gitu kan. Nah, ketika piston turunnya turun nempel, itu kan nggak ada blow by gas. Nah, itu pistonnya yang jebol nanti salah satunya. Karena kan ketika turun dia ngompres juga. Makanya ketika dia turun dia keluar blow by gasnya, itu wajar. Karena ya piston naik turun gitu loh. Ini kan kompresi yang di bawah piston ya, bukan di atas piston ya. Kalau lu isi penuh ya nyangkut ya meleduk. Kalau lu mau bikin videonya sendiri, monggo silahkan. Gua nggak, karena udah pasti jebol gitu loh. Lu nyalain ya, gua kasih 15 detik lah sebelum mobil itu berhenti sendirinya kan gitu kan. Jadi ya ini sesat banget. Jangan. Lu disaranin 4 liter, lu isi 10 liter nih, ketahuan beli olinya murah nih. Gua sih nggak bakal mau, bener, mahal coy, gila. Emang muat kok di situ? 2 kali lipat kan? Biasanya sih 2 kali lipat, iya. Biasanya sih kalau misalkan 4 liter, lu paling bisa isi sampai 8. Itu juga udah nggak mungkin. Tapi begitu isi 8 ya lu harus tahu ya konsepnya ya. Blow by gas itu harus ada, karena piston itu kompresi bukan naik doang kan gitu kan. Pas turunnya juga ada rongga yang harus ngebuang tuh anginnya tuh gitu loh. Makanya ada blow by gas gitu loh. Nah, kalau dia turun nggak ada rongganya, ya menurut lu kompresinya kemana kan gitu kan. Buku panduan mobil saya disarankan menggunakan oli mesin SAE 020. Apa jadinya kalau saya menggunakan 530? Ya nggak ada masalah bro. 020 itu disuruh isi sama si pabrik itu untuk naikin performance dari si mesin ya. Jadi karena mesin itu kan sekarang kan butuhnya murah, butuhnya kecil, butuhnya ngirit. Nah, untuk murah, kecil, dan irit itu otomatis cc-nya kita kurangin, berat mobilnya kita kurangin, dan dengan tenaganya juga kita kurangin. Karena kenapa? Dengan tenaga yang kurang biasanya itu lebih ngirit gitu loh. Nah, makanya dengan semua itu dikompensasilah dengan oli 0W20 supaya kenapa lebih encer gitu loh. Nah,
0W20 gue nggak sukanya di Indonesia itu penguapannya tinggi karena 0W20 itu sebenarnya 0 itu didesain untuk anti-freeze ya, jadi untuk tidak beku gitu loh di suhu 0 derajat gitu loh. Sebenarnya di Indonesia nggak butuh, tapi memang encer nih oli, makanya tenaganya lebih bagus. Lu naikin ke 530, gue jamin deh nggak bakal ada problem. Cuman mobil lu ya lebih kurang bertenaga kan gitu kan. Tapi ya balik lagi sih bro, kurang bertenaganya hampir insignifikan gitu loh, daripada olinya menguap kemudian lu nggak tahu kan, itu lebih parah lagi. Kemarin nonton masalah hybrid, mesin jalan 2000 rpm jadi oli belum terlumasi sudah digempur. Apakah berarti sistem hybrid R3 lebih bagus kok? Nah, hybrid R3 ini kan apa namanya setengah hybrid ya, nggak fully hybrid gitu kan. Jadi masih lebih oke lah ya gitu loh, karena dia main drive-nya tetap masih si engine, bukan si motor listrik gitu loh. Nah, ketika dia main drive-nya si motor listrik dan si mesin itu hanya standby, itu yang bisa begitu, dan memang itulah yang terjadi di luar sana gitu loh. Gua baru balik dari Taiwan dan Jepang juga, semua teman-teman mekanik gue yang di sana mengomongkan hal yang sama. Mesin-mesin hybrid itu ketika ganti oli, filter olinya lebih berat. Jadi lu orang hati-hati ketika isi oli, dan olinya kita lagi mendesain aditif oli khusus untuk mesin hybrid gitu loh. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Lung Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.